Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sada Purnotoyo dengan NIM 41120110012. Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara dengan nama lain Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Latar belakang. Selama 104 tahun, bahasa Indonesia dinyatakan menjadi bahasa nasional dan bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat tuturnya dan masyarakat global. Pada masa depan, bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Sebagai negara yang besar, Indonesia mempunyai kedudukan yang penting di ASEAN. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebetulnya dapat diusulkan menjadi bahasa utama di organisasi itu. Sebagaimana diketahui, selama ini bahasa pengantar yang digunakan pada konferensi-konferensi ASEAN adalah bahasa Inggris. Sedangkan yang kita ketahui, kawasan ASEAN didominasi bahasa Melayu yang struktur bahasanya mirip dengan bahasa Indonesia. Dalam pemaparan ini, saya merumuskan 3 masalah, yaitu pertama, faktor peluang apa saja bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa utama di ASEAN. Yang kedua, faktor pendukung bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa utama di ASEAN. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di ASEAN. Pembahasan. Bahasa Indonesia masih berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. Oleh karena itu, bahasa ini sangat mudah dipelajari. Di samping itu, bahasa Indonesia juga mempunyai daya serap kosakata yang kuat. Dalam proses perkembangannya, bahasa Indonesia telah menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Portugis, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Pada masa depan, kosakata bahasa Indonesia dapat terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penuturnya dan masyarakat global. Kemudian, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu 230 juta jiwa. Dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambahnya penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat. Jumlah penuturnya tersebar di dalam negeri dan di luar negeri. Penutur di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia, pelajar Indonesia, dan wisatawan Indonesia dapat menjadi duta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia mempunyai persebaran geografis yang luas sebagaimana diketahui bahasa Melayu yang menjadi cikal bahasa Indonesia telah dituturkan di hampir seluruh kawasan ASEAN. Bahkan, bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kemudian, sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, film, program televisi, dan musik dari Indonesia banyak digemari dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Kemudian, apa saja sih faktor pendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN? Bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Saat ini terdapat 45 negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia, seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya.
Keberadaan pusat kebudayaan Indonesia di sejumlah negara sangat membantu dan penting untuk menambah pengetahuan orang asing mengenai bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai pusat studi di Indonesia di Afrika. Salah satu negara di benua Afrika yaitu Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Negara piramida dan Sphinx ini membangun pusat studi Indonesia. Pusat studi ini berada di Swell Canal University dan merupakan langkah untuk mendalami Indonesia dari semua aspek yang mencakup ideologi, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. Kemudian, di negara Jepang sudah lama didirikannya studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gaekatao. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademis Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Kemudian kita memiliki kelebihan dan kelemahan dari bahasa Indonesia. Apa saja sih kelebihan dan kelemahan bahasa Indonesia? Yang pertama, kelebihannya. Lebih dari 200 juta jiwa telah menggunakan bahasa Indonesia di Asia Tenggara, di mana kita mempunyai kesempatan untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di Asia. Karena eh, jumlah tersebut sudah termasuk tergolong banyaknya dan syaratnya penggunaan bahasa utama atau sebagai bahasa ASEAN. Kemudian bahasa Indonesia sudah mulai mendunia. Yang sudah kita ketahui, bahasa Indonesia ini telah digunakan di berbagai negara. Yang tadi contohnya seperti Australia, Jepang, Kanada. Bahkan di Afrika telah menggunakan dan mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sudah digunakan dalam pendidikan. Bahasa Indonesia ini bukan hanya digunakan di dalam pendidikan di negara Indonesia saja, tetapi sudah digunakan di pendidikan di luar negara Indonesia. Kemudian, dari faktor kelebihan, terdapat juga faktor kelemahan, yaitu masih tingginya rasa malu untuk menggunakan bahasa Indonesia. Terkadang, rasa gengsi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia itu sangat tinggi, dikarenakan semakin berkembangnya pesat masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi yang dimana penggunaan bahasa Inggris itu menjadi salah satu uh, utama untuk para generasi-generasi sekarang. Jadi mereka lebih mengutamakan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu eksistensi bahasa Indonesia masih lemah. Kurangnya uh, rasa uh, menyebarkan atau kita menduniakan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa utama. Dari faktor rasa malu itu, itulah yang menyebabkan kira kita kurangnya eksistensi bahasa Indonesia ini menjadi lemah. Kemudian yang ketiga yaitu memudarnya bahasa Indonesia. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya dan memiliki faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian saran dari penulis, yaitu saran dari saya yaitu semua bisa terjadi jika kembali dari diri kita terlebih dahulu. Dan kemudian kembali lagi dari faktor pemerintah, Departemen Pendidikan yang dapat menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan dengan cara memberikan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pentingnya bahasa Indonesia. Maka dari itu, eh, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.